Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Video ini sangat menarik untuk disimak bersama. Jika berkenan, siapkan hati, di mana perdebatan antara Muslim dengan non-Muslim sampai kapanpun seolah tak akan pernah berakhir. Bagaimanakah isi dari perdebatan ini? Langsung saja kita saksikan berikut selengkapnya. Semoga boleh memberi pencerahan kepada kita semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Langsung saja kita saksikan berikut video selengkapnya. Sebelumnya kawan-kawan, izin ya Pak Polisi ya. Kemarin Pak Polisi menangkap aku karena berdebat masalah agama. Kalau Pak Polisi mau menangkap aku, tangkap juga si Faruk ini dong. Karena kami sekarang berdebat. Baik. Aku yang sekarang pernah kau ya. Aku yang pernah nyari kau. Sebentar. Sekarang pertanyaanku. Jantungan memang aku ya kawan-kawannya. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Oke, mantap. Yang pertama. Ya, jangan kau ketawa-ketawa, Bro. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Enggak, tunggu Leku, tunggu dulu Leku. Yang lebih keras lagi pertanyaannya ada Leku. Ya diminta ini. Iya, yang coba kau jawab dulu. Itu dulu pertanyaan pertama. Itu dulu pertanyaan. Yang keras sedikit, Ada yang lebih keras lagi ada. Pertanyaan pertama silakan. Okay. Itu dulu pertanyaan pertama. Silakan. Silakan kau jawab. Ya tunggu. Ayat 6 ya. Ya. Yang gila-gila itu ya. Ya, coba. Lai bisa baca original teksnya atau kita bahas terjemahannya saja? Kamu menjawab terjemahan juga silakan. Oke, berarti kita bahas terjemahannya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang gila. Oh, silakan. Yang mengatakan Muhammad orang gila siapa? Orang kafir pada masa itu. Dan mereka berkata, Al-Quran itu perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Allah menyampaikan bahwasanya orang kafir Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada umat setelah itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun pernah tak lepas dari fitnah dikatakan gila. Yesus pun dikatakan gila. Ya, jangan ke Kristen, jangan cari remis. Jangan cari remis. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad. Jangan ke Alkitab. Kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Paru, kau dengarkan aku. Sekarang kita membahas Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila. Menyuruh meminum kencing onta. Nah sekarang kau jawab. Tunggu, jangan kayak gitu. Kau diskusi jangan kayak gitu. Inilah aku bilang fitnah itu tadi. Tanya kau jawab. Ini kau fitnah. Ya sudah jawab. Kenapa dia dikatakan orang gila? Kita harus berpegang kepada original pada Al-Hijr ayat 6. Jangan lari kemana-mana. Ya sudah, di dalam Al-Hijr menuding orang gila. Sekarang pertanyaanku, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Silakan. Orang-orang pada masa itu jelas ayatnya dikatakan ya dalam surat 6 ya, ayat 6 ya dikatakan, ya dalam ayat 6 dikatakan, dan mereka berkata, jelas, original teksnya, ya, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi, mereka berkata. Orang-orang kafir pada masa itu menghina Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan perkataan gila. Seharusnya lain meminta di mana ayat Tuhanmu itu membela Nabi Muhammad SAW, dia tidak gila. Bukan itu yang kutanyakan. Kenapa Muhammad dituduh? Loh, kok kau yang memaksa aku bertanya? Kok kau yang menginginkan pertanyaanku? Kau tidak boleh menganjurkan aku bertanya. Pertanyaanku adalah, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Jawab. Oke, karena orang-orang pada masa itu ya tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang nabi-nabi sebelum itu pun dikatakan gila.
Ya. Jangankan nabi-nabi terdahulu, saya mu'alaf, keluarga saya pun mengatakan saya gila. Ya. Tapi itu kan bukan Allah yang menyatakan dia gila, orang-orang pada masa itu menyatakan dia gila. Ya, apa alasannya, bro? Apa alasannya Muhammad dikatakan orang gila? Apakah Karena mereka menolak, kan jelas ku bilang tadi, karena mereka menolak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang aku jawab. Dengarkan. Oke. Kalau karena menolak apa yang disampaikan seseorang, bagaimana mungkin dia kita katakan gila? Contoh nih, aku mengajarkan kepadamu tentang ilmu matematika. Kalau kau tidak mau terima, kenapa kau katakan aku gila? Tetapi karena Muhammad mengajarkan meminum kencing onta. Ya wajar orang yang meminum. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Buka datamu. Oke, sebentar. Beda jawabannya. Kita cari sanad ya. Sanad original teksnya, buka original teksnya. Di mana? Baik. Ayo, di mana? Sebentar, aku pakai data. Jadi apologetik Coba kau baca di dalam sebentar. Kamu buka datanya, kamu yang buka datanya. Sementara datanya mengatakan hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka datanya, bro, buka di layarmu datanya, buka datanya di layarmu. Buka. Siap. Kayak aku tadi, buka. Orang-orang menolak ajarannya, bro. Kencing onta itu diminum Islam, makanya dibilang Muhammad orang gila. Buka datanya. Nah, nih. Sudah? Nah, mana original teksnya? Iya, banyak kali pertanyaannya. Mana original teksnya? Coba. Jangan pakai Latin. Mana original teksnya? Dari situ sebentar. Sebentar, slow. Ayo. Slow ya. Mana original teksnya? Kau kutangkap nanti dua kali dulu. Ya. Kau ingat dulu kau pikir takut aku sama Gadrun. Sebentar. Iya, ayo buka mana original teksnya. Sanadnya buka ya sanadnya ya. Buka sanadnya ya. Ayo. Sebentar. Tahu hadis-hadis kayak gitu kok kasih sama. Orang memang ustadz dari Indonesia pun ada yang minum kencing onta. Sebentar bro, kalau kita masih sesuai dengan data ya. Kau tidak percaya ada hadisnya minum kencing onta. Pembuktian ini. Dasar orang ini. Nabi M. Nah, kau baca. Mana sanadnya? Buka sanadnya dari siapa ke siapa? Perawinya, silakan. Kenapa kau ketakutan? Itu yang tertulis di dalam dalilmu, di dalam hadismu. Begitu. Biar ku ajarin kau anak Batak belajar hadis. Itu namanya kau ketakutan menanyakan kepada bukan ketakutan. Biar ku ajarin kau belajar hadis. Biar ku ajarin kau tentang hadis. Nggak tahu kau hadis kan? Ketakutan kau. Nggak tahu kau hadis kan? Kau ketakutan bro. Itu hadisnya bahwa orang Islam bisa. Aku mau mempelajari sanadnya bang. Aku mau pelajari sanadnya sampai nggak sanadnya. Sekarang aku bilang dulu sama kau. Kau akui nggak orang Islam bisa kencing onta? Buka datamu. Ya sudah kutunjukkan tadi datanya. Mana? Belum. Itu fitnah. Kalau kau tak buka data, aku nyatakan kau fitnah. Ayo. Fitnah dari mana? Kalau kau nggak bisa buka data, buka secara rampung datamu. Ayo, aku mau tengok sanadnya. Ayo. Aku mau pelajari sanadnya. Buka sanadnya bang. Dari siapa diriwayatkan? Dari Sipulan bin Sipulan. Hadis riwayat Ahmad. Sanadnya bang. Sanad ya Allah. Sanadnya bang. Sanadnya biar kita belajar perawi. Sekarang begini. Coba tanya sama kau. Sekarang coba tanya dulu sama kau. Apakah kau tidak mengakui kalau orang Islam bisa minum kencing onta? Silakan. Tak aku akui. Aku tidak mengakui. Karena aku belum dapat data yang benar ya. Aku tidak akui. Karena data yang kau kasih itu masih fitnah ku anggap. Kau tidak mampu membuka sanadnya. Kau tak mampu buka sanadnya. Jangan kau pikir hadis itu seperti kitab kalian nggak bersanad. Oke, sekarang orang yang kau akui tidak Ustadz di Indonesia itu pernah meminum kencing onta? Siapa orangnya ustadznya? Panggil kemari. Oke. Ustadznya panggil kemari. Komal 3 kita. Panggil kemari. Sabar, kuputarkan aja lah videonya ya. Gak usah kita cerita kayak gitu bro. Kita kembali kepada data yang kau kasih. Kan aku bilang tadi sama kau kan. Memang itu datanya. Hadis riwayat Ahmad.
Gini, anak bata tadi, anak bata kita fokus kepada aturan awal ya, aturan awal ya. Dengar dulu anak bata, dengar dulu aturan awal kita kan. Aku bilang tadi samamu, di saat kita menyampaikan sesuatu harus disertai dengan data supaya jangan fitnah. Ya itu datanya bro, hadis sanadnya mana sanadnya bro? Itu datanya. Kau berbicara tentang sebentar. Kau berbicara tentang mutawatir atau tidak? Itu tidak kok mutawatir pula lagi kau bahas. Kita kan hanya membaca. Dengarkan baru. Aku nggak membahas tentang derajat hadis itu bang. Aku nggak membahas derajatnya. Mutawatir itu derajat. Aku sudah membawakan datanya. Aku masih membahas sanad. Bingung kok kan? Sudah. Sekarang begini. Kau ngerti nggak arti sanad? Takutnya kau nggak ngerti arti sanad. Apa sanad? Aku bertanya sama kau, ngerti nggak kau arti sanad? Apa sanad? Iya, kau tahu nggak arti sanad? Kau dulu. Kau anggap aku nggak tahu arti sanad. Maksudnya gini, aku tidak tahu arti sanad. Anggap aku tidak tahu arti sanad. Silakan jelaskan arti sanad. Kalau salah kau, awas kau ya. Sanad itu adalah perawi tentang perjalanan hadis itu mulai perawi. Sanad perawi. Tahu dari mana kok sanad perawi? Sanad dan perawi berbeda bro. Contoh begini, dengarkan dulu. Perawi itu, dengar dulu berkuajarin kau nggak ngerti apa-apa tentang itu. Nanti kau salah cakap, kepleset nanti di dalam. Salah cakap, jangan kau takut, jangan kau apalah, jangan kau mikirkan diri lah. Namamu, ku dengar dulu. Perawi itu contoh kayak Imam Ahmad yang kau sampaikan tadi, dia perawi. Imam Bukhari ya, dia perawi. Silsilahnya. Perawi. Silsilah jangan kau bilang perawi, kau melawak aja kau. Silsilah, jalur silsilah perkataan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jalur silsilah itu sanad bukan perawi pula kau bilang. Silsilah. Kayak malah yang keras sedikit lah. Kalau kau nggak bisa tunjukkan datanya tentang minum kucing onta tadi, yang keras lagi. Kasih pertanyaan yang lain sama aku yang lebih keras. Baik. Oke. Lebih keras. Sebentar. Tadi aku ketika aku mengatakan bahwa orang Islam itu bisa minum kencing onta, itu datanya dari hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka sanadnya bang, buka sanadnya. Jangan asal cakap. Dengarkan dulu, kayak mananya kau? Sesungguhnya dalam air kencing onta mengandung bagi penyakit dalam perut mereka. Tapi ya sudahlah, kalau kau tidak mengakui bahwa kencing onta itu bisa diminum, toh orang Arab minum kencing onta, toh Ustadz di Indonesia pernah minum kencing. Misalnya saja tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau di bawah, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu haram. Tapi coba cek di dalam kitab yang ada sekarang, Imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan itu haram. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Jadi apa bedanya babi dengan babi hutan? Mereka katakan kalau babi hutan itu kotor, kalau babi ternak, babi kota itu sudah dikandangin, udah bersih katanya. Ya tetap aja babi. Kitab Imamat. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu, sekali lagi haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh. Haram semua itu bagimu. Murid-murid Yesus adalah orang Yahudi yang mengharamkan babi. Orang tua dan saudara-saudara Yesus adalah orang Yahudi yang mengharamkan. Melarang makan babi. Tidak ada nabi-nabi makan babi. Para rasul tidak makan babi. Yesus pun tidak makan babi. Tapi kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Kemudian dia langsung menuduh ini bukti kekristenan sekarang tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh yang ditulis dalam Alkitab, tidak mencontoh perilaku Yesus sehingga dia makan babi. Pertanyaannya itu seperti ini. Kenapa Sanihum Munir kok usil sekali kamu mempermasalahkan pola makan agama lain? Kristen bukan agamamu. Orang Kristen mau makan ini atau makan itu, kenapa kamu usil? Mencaci maki, mencelanya, dan sampai membuat buku tulisan seperti ini.
Kamu Sanihul Munir mengutip Imamat pasal 11 tentang aturan-aturan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kemudian dia mengatakan yang meneruskan aturan Taurat tidak boleh makan babi adalah agama Islam. Jadi yang meneruskan ajaran Yesus ya Islam, bukan orang Kristen. Dan apa yang ditulis Sanihul Munir sudah saya jawab di dalam tulisan saya yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, Sanihul Munir tidak mengutip secara jujur bahwa hewan-hewan yang dilarang dimakan bukan hanya babi. Taurat melarang unta. Islam makan unta. Islam minum susu unta. Bahkan minum kencing unta. Bukan hanya kencing unta. Di dalam hadis Sunan Ibnu Kusaimah, air perasan tai unta pun dikonsumsi. Nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Di dalam Imamat pasal 11, pelanduk tidak boleh dimakan. Unta, pelanduk, terus apa lagi? Kelinci. Babi itu yang keempat. Islam memakan semua yang dilarang oleh hukum Taurat kecuali babi. Taurat melarang memakan selain yang ikan. Ikan pun harus yang bersisik. Segala yang bergerak di air tidak boleh dimakan. Siput air tidak boleh dimakan. Kepiting bukan ikan tidak boleh dimakan. Cumi-cumi, gurita, lele, sidat, belut tidak boleh dimakan. Ini larangan Taurat. Kalian makan semua. Yang dilarang oleh Taurat hanya babi yang kalian tidak makan. Artinya kalau berdasarkan ayat Imamat pasal 11 yang dikutip oleh Sanihul Munir dan saya nggak ada bedanya, sama-sama melanggar. Nah, kedua, saya ingin bahas menjawab kenapa Kristen makan babi. Di dalam buku saya sudah jelaskan secara eksegese. Tidak ada kata halal dan tidak ada kata haram untuk makanan. Bahasa asli Alkitab tidak menggunakan halal dan haram, bahasa-bahasa fikihnya Islam, bahasa-bahasa hukum tidak. Di dalam Torah, bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa kesehatan. Jangan makan binatang yang hatameh. Jangan makan binatang yang tidak bersih, unclean animal. Jadi larangan untuk memakan berdasarkan bersih atau tidak bersih. Bukan halal haram, bukan bahasa-bahasa hukum. Dan yang diizinkan adalah binatang-binatang seperti ini. Ikan yang bersisik. Ikan yang tidak bersisik seperti lele tidak boleh dimakan. Berkuku belah dan memamah biak. Selain itu tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu dikatakan ha-tahor. Tahor bahasa Ibrani itu paralel dengan bahasa Arab tahir. Binatang-binatang yang suci, binatang-binatang yang bersih. Jadi kalau kita based on the text, aturan makanan Alkitab itu berdasarkan kategori kesehatan, mana yang bersih silahkan makan, yang tidak bersih jangan dimakan. Plus, jika ada yang makan binatang-binatang yang kotor seperti udang, ini kan tidak boleh dimakan. Lele, makan kepiting. Hukumannya apa? Di sepanjang Alkitab tidak ada sanksi untuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen yang makan udang. Ada larangan makanan. Jangan makan udang, karena itu tidak bersih. Tapi kalau andai kata saya makan udang, hukumannya apa? Tidak ada sanksinya. Oleh karena itu, di dalam Alkitab,
masalah makanan itu bukan masalah dosa atau tidak dosa, bukan masalah halal dan haram. Tidak ada kata halal dan haram. Saya ulangi berkali-kali di dalam bahasa Alkitab. Yang ada unclean animal atau yang clean animal. Masalah bersih dan tidak bersih. Tuhan menyayangi umatnya yang ribuan tahun yang lalu, yang belum ada ilmu pengetahuan yang sedemikian maju seperti zaman sekarang. Orang ribuan tahun di zaman Musa, jaraknya dari kita ini 3.500 tahun. Tidak tahu kalau udang itu, cumi-cumi itu kolesterolnya tinggi. Tuhan ngomong kepada orang yang sangat-sangat sederhana, 3.500 yang tahun yang lalu, kamu jangan makan ini kotor, titik. Yang penjelasannya baru kita tahu di zaman kita yang modern sekarang. Jadi, ini jawaban yang pertama. Ada larangan makanan, tapi tidak ada sanksi. Bahkan di dalam 1 Korintus, tulisannya Paulus, makanan tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kamu makan atau tidak makan, itu masalah kebiasaan dan masalah kesehatan yang akan ditanggung pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu di dalam konsili di Yerusalem, diputuskan masalah makan atau tidak makan, masalah sunat atau tidak sunat, itu masalah sekunder dan tidak ada kewajiban. Harus makan ini atau makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, atau harus disunat, tidak ada. Ini keputusan konsili Yerusalem. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di sini, bukan dalam konteks mengolok-olok, menghina Islam. Tidak, saya tidak mau menghina Islam. Saya hanya membacakan apa yang ada tertulis di dalam hadis. Ini kitab suci kalian, kategorinya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Saya hanya membacakan apa kata hadis sahih mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik, apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang Muslim boleh makan bangkai paus. Ceritanya, orang Muslim kelaparan dalam kondisi berperang. Dia lihat ada bangkai di laut, mau dimakan, ada yang melarang, itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, oh, kita terdesak kok, kita perang kok, kita ini utusannya Muhammad, makan aja lah, enggak apa-apa. Wong terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama 3 bulan. Dan orangnya gemuk-gemuk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, nih Anda bisa lihat di layar berikut ini, segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut, kalau menunjukkan ayat ini, menunjukkan hadis ini bukan ikan. Apapun bangkai yang mengapung di laut boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut ataupun bangkai ikan paus itu halal, boleh dimakan. Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya, Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan. Ini halal. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Kusaimah, buku 1, halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini.
Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher-leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya, lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu, perasan air tai onta itu sisanya diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya, dilulurkan lah begitu. Ini loh. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam apa ya, hand body kira-kira gitu, untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Ada lagi hadis nih, hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad, salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad, saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Nih, saya sudah scankan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa. Itu katanya Quran. Jadi saya ingin ngomong sama Sanihu Munir, kamu usil mengolok-olok orang Kristen dengan buat buku seperti ini. Saya tidak mau usil. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam hadis. Buku saya ini menggunakan 11 hadis sahih yang berbeda. 5-6 tafsir Quran.
Saya tampilkan apa adanya, tidak saya tambahi, saya tidak kurang-kurangi, saya tidak menghina. Memang seperti ini aturan pola makan Islam. Apakah ini baik apa tidak baik? Ya itu urusannya orang Islam, menganggap baik ya silakan kamu makan. Tapi jangan paksakan pola makanmu. Minum kencing onta, makan bangkai, menggunakan minyak bekas kecemplung tikus yang mati, atau apalagi itu, makanan yang kemasukan lalat. Kalau memang ini sah untuk dimakan oleh orang Islam, ya silakan kamu makanlah. Termasuk ini, kalau memang kalian suka meminum air perasan tai onta, dalam konteksnya di sini nih keadaan terdesak. Kalau memang ini halal menurut Islam, ya silakan Anda konsumsi. Yang ada apa? Kita harus saling toleransi. Saya Kristen sangat menghormati apapun pola makan kalian. Saya tidak pernah menuduh, mengata-ngatai, mengolok-ngolok pola makan kalian. Kalau ini halal buat kalian, ya silahkan lakukan. Demikian pula, apapun pola makan orang Kristen, bukan urusan kalian orang Muslim. Hormati pola makan kami. Jadi kalau saya datang ke tempat Anda, Pak Sanihu, Anda tahu saya suka babi, sajikanlah babi panggang karo. Bagi kami akan makan dengan sukacita. Demikian juga kalau misalnya Anda datang ke rumah saya dan Anda menginginkan air kencing onta, saya akan carikan. Saya kasihkan ke Anda. Mau pakai jus, atau dengan es, atau enggak, saya akan kasihkan ke Anda. Kalau Anda mau loh ya. Karena memang di dalam hadis, kencing onta ini halal diminum, dan banyak ustadz mempromosikan minum kencing onta, minum kencing onta. Nah, kalau kita bisa toleransi seperti ini kan enak toh, Pak. Tidak usah saling mengolok-ngolok. Toh kamu semua makan semua yang dilarang oleh Taurat. Bahkan babi pun boleh dimakan kalau terpaksa. Kristen makan babi tanpa syarat, Islam makan babi dengan syarat. Syaratnya terpaksa. Tidak perlu ada saling menghujat. Dan apa yang saya bacakan memang seperti ini aturan Islam. Saya tidak tambah-tambahi, saya bacakan apa yang tertulis. Marilah kita saling menghormati. Ya, demikianlah video ini saudara, kiranya boleh memberi pencerahan kepada kita semua, di mana perdebatan antara Muslim dengan Kristen sampai kapanpun seolah tidak akan pernah berakhir, bagaikan peperangan antara Palestina melawan Hamas dan Israel tak akan pernah berakhir. Itulah kenyataan yang terjadi, namun kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu mau berdamai dengan siapapun tanpa mengenal dari suku, agama, maupun dari segi apapun. Hendaklah kita orang-orang percaya selalu hidup dalam kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selalu saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.